Shalom teman-teman semua, apa kabarnya nih selama seminggu ini? Aku harap teman-teman dalam keadaan yang sehat ya di tempat teman-teman masing-masing. Teman-teman, walaupun kita ibadah secara online, tapi aku mau ajak teman-teman untuk kita tetap persiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, aku mau ajak teman-teman untuk bersaat teduh sejenak, mensyukuri setiap hal yang udah Tuhan berikan kepada kita selama 1 minggu ini. Seperti yang tertulis di Mazmur 86 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Teman-teman, gak terasa kita udah memasuki bulan ke-10 di tahun ini. Kita sudah melewati sekitar 7 bulan di rumah saja, melakukan setiap aktivitas dari rumah, baik itu yang sekolah ataupun yang bekerja. Teman-teman, pernah gak sih kita merasa kita udah terlalu jenuh, kita udah terlalu lelah dengan study from home ini atau work from home ini, sampai kadang kita lupa kalau Tuhan itu gak pernah berhenti untuk menguatkan kita. Tuhan itu selalu membuka tangannya untuk kita, dan Tuhan itu selalu menunggu kita untuk datang ke hadirat Tuhan untuk mungkin berkeluh kesah atau mungkin berseru kepada Tuhan tentang setiap kegiatan yang sudah kita jalani selama 1 minggu ini. Aku mau ajak teman-teman untuk merenungkan hal ini sambil kita angkat satu pujian hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hidup dalamku. Aku mau ajak teman-teman untuk ulang lagu ini sekali lagi dari awal. Kita datang ke hadirat Tuhan untuk berharap sama Tuhan kalau Tuhan itu masih tetap menguatkan kita sampai saat ini. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hidup padaku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Oh, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan,
kami sungguh mengucap syukur kalau misalnya pada hari ini kami boleh melakukan ibadah kami Tuhan, walaupun secara online, walaupun kami nggak bisa bertemu secara langsung Tuhan satu dengan yang lainnya, tapi kami mengucap syukur karena Tuhan masih boleh izinin kami untuk beribadah sekali lagi Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kami akan menyiapkan hati kami Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu nanti. Tuhan, tolong berkati ibadah ini supaya kiranya ibadah ini bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan yang memimpin ibadah ini, Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Teman-teman, selama seminggu ini mungkin kita udah ngelakuin hal yang bikin Tuhan kecewa sama kita, baik secara kita sadari atau tanpa kita sadari. Teman-teman, aku mau ajak teman-teman semua untuk merefleksikan diri, untuk merenungkan setiap dosa dan setiap pelanggaran yang udah kita lakukan. Aku mau ajak teman-teman untuk berdoa dalam hati, meminta pengampunan sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku anakmu, Tuhan aku datang ke hadirat-Mu, Tuhan aku meminta pertolongan Tuhan, Tuhan tolong ampuni setiap dosa yang sudah aku perbuat selama 1 minggu ini Tuhan. Dan aku mau ajak teman-teman sambil kita berdoa merenungkan ini, aku mau ajak teman-teman untuk mengangkat satu pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus jangan jalan terus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus di hadapan tahta rahmat. Aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, jangan jalan terus. Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa pada saat ini. Engkau bukan hanya ada di dalam kehidupan kami ketika kebahagiaan, ketika hidup kami tanpa masalah. Tetapi ketika hidup kami ada pergumulan, ada hal-hal yang begitu sangat pelik dan sulit rasanya sebagai manusia untuk kami keluar dari setiap pergumulan itu, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Engkau menghampiri kami, bahkan Engkau mengerti isi hati kami. Bapa, inilah setiap kami, anak-anak-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kami menyadari ada hal-hal yang seringkali tidak menyenangkan Engkau kami lakukan. Oleh karena itu, pada saat ini kami memohon ampun di hadapan Engkau. Dan ketika kami mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Kau memberi hidup-Mu, Kau mau mati bagi setiap kami manusia yang berdosa. Biarlah hal ini
yang terus kami ingat untuk kami hidup menyenangkan Engkau, mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan Engkau. Kami membawa diri kami membawa apa adanya diri kami di hadapan Engkau. Bahkan kami menyerahkan untuk setiap kami yang akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menguatkan, meneguhkan kami untuk kami dapat melakukannya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kita dapat bertemu pada saat ini melalui ibadah online di tempat kita masing-masing, tetapi biarlah hati dan pikiran kita terus terfokus dan tertuju kepada Tuhan. Teman-teman, saya akan membacakan dari Yesaya 29 ayatnya yang ke-13. Yesaya 29 ayatnya yang ke-13, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah ibadah yang tidak berkenan. Teman-teman, kata ibadah merupakan kata yang tidak asing lagi di dalam kehidupan kita. Apa sih sebenarnya ibadah itu? Teman-teman, ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau di dalam perjanjian lama digunakan kata abodah, dan di dalam perjanjian baru digunakan kata liturgeia, yang berarti melayani. Jadi teman-teman, ibadah tidak sebatas kebaktian atau upacara agama, tetapi ibadah juga meliputi seluruh totalitas kehidupan manusia di hadapan Allah. Baik ketika kita berada di dalam gereja, ketika kita berada di rumah bersama dengan keluarga, ketika kita berada di dalam perkumpulan bersama dengan teman-teman kita, ketika hangout, ketika kita ada di sekolah dan lain sebagainya. Ibadah merupakan kewajiban manusia kepada Tuhan sebagai penciptanya, sebab Tuhan menciptakan manusia untuk melayani Dia. Teman-teman, berbicara tentang ibadah, ada ibadah yang berkenan dan ada ibadah yang tidak berkenan. Berbicara tentang hal ini, tentunya ini hanyalah Tuhan saja yang dapat menilai ibadah yang berkenan ataukah ibadah yang tidak berkenan. Tetapi teman-teman, pada saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk kita mendeteksi diri kita, untuk memeriksa diri kita. Rupanya ibadah yang berkenan tentunya menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ibadah yang tidak berkenan, salah satunya adalah hal yang akan kita sama-sama pelajari pada saat ini. Nah, teman-teman, kalau berbicara tentang ibadah yang berkenan, tentu hal ini membuat kita bersuka cita dan tentu Tuhan juga sangat bersuka cita melihat kehidupan kita yang sungguh dapat melakukan apa yang menyenangkan Dia. Tetapi berbicara tentang ibadah yang tidak berkenan, mengapa ibadah itu sampai-sampai tidak berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita akan melihat di dalam konteks perjanjian lama dan perjanjian baru, sehingga kita nanti dapat menyimpulkan ada satu hal yang dimana ini merupakan salah satu unsur di dalam nantinya menghambat ibadah kita, sehingga itu dikatakan ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Teman-teman, kita melihat dan kita sudah membaca di dalam perjanjian lama, yaitu Yesaya 29 ayatnya yang ke-13, di mana orang Israel tidak menunjukkan keutuhan antara perkataan yang keluar dari mulut bibirnya yang memuliakan Tuhan, tetapi tidak dengan hatinya. Oleh karena itu jelas sekali ada ketidakutuhan di dalamnya. Di satu sisi ada perkataan yang keluar dari mulut bibirnya yang memuliakan Tuhan, tetapi tidak dengan hatinya yang menjauh dari Tuhan. Teman-teman,
Orang Israel pada saat itu, mereka memang menduakan Tuhan. Mereka menyembah kepada ilah-ilah lain. Mereka tidak sungguh-sungguh memberikan hidup mereka untuk menyenangkan hati Tuhan, menduakan Tuhan. Lalu di dalam perjanjian baru, tercatat di dalam Matius 15, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Dan juga terdapat di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Pada saat itu Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi. Nah, hal ini diawali dengan orang-orang Farisi yang menegur Yesus dan murid-muridnya yang pada saat itu makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu, seperti adat istiadat Yahudi. Yesus menjawab dengan menunjukkan bahwa perintah Allah itu lebih utama daripada adat istiadat. Karena orang Farisi itu menjalankan peraturan adat istiadat, tetapi mereka tidak melakukan perintah Allah. Di dalam bagian ini, mereka ingin ditunjukkan bahwa ada hal yang sebenarnya mereka harus koreksi, yaitu dalam berkata-kata. Kata-kata mereka yang tidak mencerminkan kehendak Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, maka ada hal yang ingin saya simpulkan pada bagian ini, yaitu tentang kemunafikan. Teman-teman, ibadah yang tidak berkenan, salah satunya di hadapan Tuhan ada kemunafikan di dalam diri setiap kita. Teman-teman, kemunafikan diri menjadikan hidup yang mengkotak-kotakan dan mensituasikan diri kita sesuai yang kita mau, bukan yang menyenangkan Tuhan. Seringkali kita berbeda ketika di gereja, di rumah, dan di tempat-tempat yang lainnya, seolah-olah kita hidup di dalam dua dunia. Karena yang seringkali ada di dalam pikiran kita ini adalah ibadah adalah ketika kita di gereja. Di gedung gereja, wah memuji Tuhan ya, sungguh-sungguh kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, wah kita terus liatin hamba Tuhan waktu khotbah, begitu ya. Tetapi bagaimana dengan hati kita dan bagaimana ketika kita nanti keluar dari gedung gereja itu? Dan konteks pada saat ini ibadah dilakukan online di rumah. Apakah kita memang sebagai penonton saja? Ataukah kita memang sungguh-sungguh hati kita tertuju kepada Tuhan ketika mengikuti ibadah demi ibadah? Bahkan bukan itu saja, di dalam keseharian kita ketika kita sedang tidak mengikuti ibadah online, apakah kita menunjukkan kehidupan yang sungguh-sungguh ada keutuhan di dalamnya? Teman-teman, dimanapun berada, kita sedang ibadah. Ibadah tidak dapat terlepas dari keseluruhan diri kita, dimanapun kita berada. Pertanyaannya teman-teman, bagaimana caranya agar ibadah kita ini bisa berkenan di hadapan Tuhan? Teman-teman, di dalam Roma 12 ayat yang pertama, ketika kita berbicara tentang surat Roma, teman-teman, sedikit saya ingin menjelaskan bahwa di dalam pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-11 itu berbicara secara doktrinal. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16 itu berbicara tentang praktikal. Nah, teman-teman, setelah berbicara tentang doktrinal di dalam pasal yang ke-1 sampai dengan pasal yang ke-11, maka masuklah di dalam pasal yang ke-12. Di dalam bagian ini saya ingin bersama dengan teman-teman kita belajar bagaimana kita bisa mempersembahkan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam bagian Roma pasal 12 ayat yang ke-1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah,
itu adalah ibadahmu yang sejati. Teman-teman, pada bagian ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar agar ibadah kita bisa berkenan di hadapan Allah. Maka kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Teman-teman, dalam bagian ini, di dalam Roma 12 ayat yang pertama ini, dimulai dengan karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Paulus berbicara tentang kemurahan Allah. Setelah pasal 1 sampai dengan pasal 11 itu diberitakan, maka di dalam pasal yang ke-12 dibuka dengan karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Yang dimaksud di dalam bagian ini adalah betapa kemurahan Allah itu melingkupi setiap orang-orang yang hidup percaya kepada Dia. Kemurahan Allah melalui kematiannya di atas kayu salib menyelamatkan kita yang manusia yang berdosa. Di mana kemurahan Allah tidak berhenti hanya di dalam itu saja, tetapi pemeliharaannya, kasih setianya, pertolongannya, semuanya itu berbicara tentang kemurahan Allah. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah kemurahan Allah semata. Teman-teman, kemurahan Allah sudah kita nikmati. Tidak kita pungkiri, tetap ada pergumulan di dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita sudah mengalami kemurahan Allah, kita akan belajar untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Di mana hidup kita, tubuh kita, harus kita persembahkan untuk kemuliaannya. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang munafik. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang hidup seolah-olah kita ada di dalam dunia yang berbeda. Ada kotak-kotak, ada waktu-waktu tertentu yang sepertinya kalau di tempat A kita begitu sangat kudus. Tetapi kalau di tempat yang B kok tidak. Kalau di waktu-waktu tertentu, wah kita sangat kudus. Tetapi di waktu-waktu tertentu tidak. Berbicara tentang hal ini, yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, adalah proses yang tidak mudah. Teman-teman, tetapi karena kemurahan Allah, Dia mau dengan sangat menyatakan kasih-Nya, peduli kepada setiap kita yang tidak mampu. Karena kita merasa seringkali kita tidak mampu untuk bisa melakukan apa yang menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kita minta tolong. Kita harus membuka hati kita. Kita harus membuka diri kita apa yang menjadi kekurangan kita. Di mana letak akar permasalahannya. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, oh Tuhan tunjukkanlah dan ubahlah. Teman-teman, berbicara tentang hal ini saya ingat kepada seseorang yang menceritakan bahwa dia punya permasalahan kehidupan rumah tangga orang tuanya. Orang tuanya hidup sangat rukun, tetapi tiba-tiba pada suatu ketika orang tuanya mengatakan kepada dia, orang tuanya mau berpisah, bercerai. Dia syok, teman-teman. Dia begitu sangat kaget di usianya yang ke-18 tahun. Orang tuanya mau bercerai, kenapa nggak dari dulu? Ya, kenapa kok seolah-olah mereka berpura-pura hidup rukun-rukun saja, tetapi mereka mau bercerai. Teman-teman, dia syok. Dan entah mengapa dia punya satu kecenderungan, yaitu dia sangat puas kalau dia mencuri sesuatu barang. Sehingga pada suatu ketika dia mencuri handphone temannya. Temannya akhirnya menegurnya untuk mengembalikan. Dia begitu sangat takut dan akhirnya dia minta seorang supir taksi mengembalikan kepada temannya itu. Dia memeriksa dirinya, oh Tuhan kenapa saya jadi begini? Begitu ya teman-teman. Tetapi ini merupakan suatu proses di mana ada kepahitan. Sebenarnya dia tidak bisa menerima apa yang terjadi di dalam kehidupan keluarganya. Khususnya dengan pernikahan kedua orang tuanya. Tetapi dia tidak mau menjadi seseorang yang akhirnya memiliki kehidupan yang munafik sebagai anak Tuhan, tetap datang ke gereja,
tetapi dia juga mencuri di satu sisi yang lain. Teman-teman, seutuhnya tubuh kita, hidup kita, biarlah kita persembahkan untuk Tuhan. Lalu, bagaimana caranya agar ibadah kita bisa berkenan di hadapan Tuhan? Yang kedua, kita harus mengingat tujuan hidup. Teman-teman, hidup orang percaya memiliki arti dan nilai. Jadi hidup kita itu adalah bukan hidup yang sia-sia. Bukan hidup yang sekedar terlewati saja hari demi hari, waktu demi waktu, ya momen demi momen, bukan. Tetapi kita sebagai orang percaya memiliki arti dan nilai di dalam tujuan hidup itu. Teman-teman, ada dua hal yang ingin saya bagikan di dalam poin yang kedua ini. Yang pertama adalah kita harus mengerti arti dan nilai yang ditentukan sejak awal tujuan Allah menciptakan manusia. Karena kita ini buatan Allah, itu jelas di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Manusia sebagai ciptaannya mulia, yaitu menurut gambar dan rupa Allah diciptakannya lah kita. Itu jelas di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Lalu diberi kehormatan untuk mengelola dunia ini di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Teman-teman, di dalam poin yang kedua, bagian yang pertama tadi kita belajar tentang arti dan nilai yang ditentukan sejak awal tujuan Allah menciptakan manusia. Lalu yang kedua yang berikutnya adalah arti dan nilai yang ditentukan sampai akhir hidup kita karena kita telah menerima hidup yang kekal hasil penebusan Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu kita menjadi manusia yang baru. Jelas Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 15 ayat yang ke-17 bahwa kita sudah tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang lama, tetapi di dalam kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan Matius 5 ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-16, teman-teman bisa membacanya di dalam bagian itu. Teman-teman, dengan demikian kita harus mengingat tujuan hidup kita ini. Bahwa tujuan hidup kita bukanlah hanya untuk hidup yang kita lewati saat demi saat. Ya sudahlah, mau gimana lagi, mau apa lagi, memang saya begini, memang hidup saya sudah begini, gitu ya. Ya, kalaupun saya berbeda di rumah, ya di kamar sendiri, orang gak ada yang lain tahu ya apa yang saya lakukan nih. Tetapi Tuhan tahu loh. Kalau misalnya kita mengatakan, waduh, waktu saya buka handphone ya, saya buka-buka ya di Google, di YouTube, orang lain gak ada yang lihat kok apa yang saya buka begitu ya. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kalau kita sudah ditebus dengan darahnya begitu sangat mahal. Kita sudah menjadi manusia baru di dalam hidup ini. Mari kita mau belajar, kita mau berjuang menjadi anak-anak Tuhan yang seutuhnya hidup kita. Apa yang kita lakukan di mana saja dan kapan saja, kita melakukannya untuk Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Jadi kehidupan kita adalah ibadah, bukan kehidupan yang tanpa arti, tetapi yang memberi arti, melakukan pekerjaan baik. Dan teman-teman, marilah kita melakukan semua hal yang berpusat pada kehendak Allah. Ia mau setiap kita hidup di dalamnya, memuliakan Dia, dan bersuka cita sepenuhnya di dalam Dia untuk selama-lamanya. Teman-teman, setelah ini kita akan masuk di dalam Zoom. Ada 2 pertanyaan yang akan teman-teman bisa sharingkan. Yang pertama adalah ibadah yang tidak berkenan seperti apakah yang pernah teman-teman lakukan? Dan bagaimana keluar dari kondisi demikian? Yang kedua, komitmen apakah yang teman-teman ingin lakukan agar dapat mempersembahkan ibadah
yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat bergabung di Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan untuk hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menolong untuk segenap hidup kami. Sungguh-sungguh kami menyadari bahwa kami butuh pertolongan Engkau karena kami penuh dengan kelemahan. Biarlah kami dapat menyenangkan hati Engkau melalui ibadah yang berkenan di hadapan Engkau. Bantulah kami, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah memohon dan berdoa. Amin. Thank you Lause untuk firman yang boleh diberitakan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati Lause dan keluarga selalu. Teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk meresapi firman Tuhan yang sudah diberitakan tadi sambil kita menyanyikan lagu Ancient Words. This world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Words impart, words of life, words of hope. Give us strength, help us go in this world where we roam. Ancient words will guide us home. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open heart. Oh, let the ancient words impart. We have come with open heart. Oh, let the ancient words impart. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan, terutama untuk firman yang boleh kami dengar Tuhan. Kiranya firman ini bisa menjadi pelajaran untuk diri kami Tuhan, untuk mengingatkan kami juga sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, untuk mentaati, untuk menjalankan setiap firman yang Tuhan boleh sampaikan kepada kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan kami selanjutnya melalui Zoom. Tuhan tolong berkati supaya kiranya kami boleh membawa berkat Tuhan di Zoom nanti ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke teman-teman, ibadah Youth Online kita udah selesai. Sampai ketemu di Zoom nanti. See you.